Maknal basori wama daliluhu. Ayo sing banget ya, sing kompak. Daliluhu jim maknahu kasful mar'iyati. Ulangi lagi, kasful mar'iyati. Fallahu yubsiru bin ghairi ainin wala hadaqatin. Sama ya, lan tanpa moto, wala hadaqatin. Wa daliluhu annahu laukana a'ma lakana naqison walau kana naqison lakana hadisan wa hadza lakana hadisan. Ulangi lagi, wa hadza batilun. Qala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u. Apa mang? Midanget. Ewo iki. Yung Jawa kuno. Ulangi. As-sami'u al-basiru. Apa? Sekarang diperhatikan. Ada pertanyaan. Apa makna dari sifat basor dan apa dalilnya? Allah memiliki sifat basor. Sifat basor ini termasuk sifat wajib, sifat yang tidak boleh tidak ada di dalam zatnya Allah. Basor itu kalau diartikan adalah melihat. Jadi Allah maha melihat. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Apakah Allah punya mata sehingga dia bisa melihat seperti kita? Kita kalau melihat sesuatu tanpa perantara mata bisa nggak kita melihat? Nggak bisa. Orang dikatakan melihat itu kalau dia memiliki mata. Tetapi kalau orang nggak punya mata, kira-kira bisa nggak dia dikatakan melihat? Ada ya sebuah kata ungkapan, saya melihat dengan hatiku. Saya tidak bisa melihat dengan mataku, tetapi saya bisa melihat dengan hatiku. Coba, berarti di situ ya ada penglihatan, tetapi tidak menggunakan kedua mata, melainkan dengan menggunakan hati. Penglihatan hati, dan memang itu ada ya, sesuatu tidak bisa dilihat memang secara kasat mata, tetapi bisa dilihat melalui perantara hati. Makanya melihat Allah ya, bagi para kaum sufi, mereka yang menapaki jalan untuk menuju kepada ridhonya Allah, mereka ada yang mengaku bahwa dirinya telah melihat Allah. Apakah melihatnya itu mulai dengan melalui dua bola mata ini? Tentu tidak. Maksud dari melihat Allah ya, menurut mereka adalah melihat dengan pandangan hati, peningal hati kata mereka. Nah, ini coba kita baca ya maknanya. Maknanya sifat basor kasful mar'iyat, bahwa Allah bisa mengungkap, melihat, membuka segala sesuatu yang bisa dilihat. Sing jenenge didelok itu kan berarti ya, orang itu bisa tahu itu kan karena melalui penglihatan. Ada kalanya melalui penglihatan, ada kalanya melalui pendengaran. Tetapi kalau penglihatan ini lebih fokus. Artinya lebih fokus itu lebih, istilahnya lebih spesifik, lebih khusus. Ya, coba gini ya.
kalian bisa tahu kalau di Ngembet itu ada masjid, ada musola yang namanya Darussalam. Kalian kok bisa mengetahui bahwa di Ngembet ini ada sebuah musola yang bernama Darussalam? Itu melalui perantara apa Anda bisa mengetahui itu? Tentu kita menjawab, ya karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kan begitu. Ya, melihat langsung. Dari mana kamu bisa tahu ya bahwa sekarang ini sudah masuk waktu sore? Ya tentu kita bisa melihat secara langsung. Loh, ini matahari masih belum tenggelam kan, menjelang tenggelam, berarti kan ini waktu sore. Nah, berarti mengetahui itu ada kalanya dengan menggunakan perantara mata. Nah, kemudian ada lagi ya dengan perantara telinga. Jadi kita tidak melihatnya, tetapi kita mendengarnya. Mendengar. Nah, ada orang bercerita, ya, dari mana kamu tahu kalau dia suaranya itu bagus? Kalau si Najwa itu pinter qiraah, tahu dari mana? Ya saya mendengar sendiri karena suaranya itu memang bagus, ya, bisa melenggak-lenggokkan suara sehingga menjadi alunan irama yang enak didengar. Nah, berarti mengetahuinya melalui perantara apa? Telinga. Bisa enggak suara indah itu dinilai dengan perantara mata? Nah, bisa. Ya, kalau iki sing ganteng karo sing gak ganteng, sing ayu karo sing gak ayu, bisa dilihat dengan kedua mata. Ya, ada tempatnya masing-masing. Ya. Sampean ngarani gula iku legi. Coba itu dasarnya dari mana? Karena dengan indera perasa, ya kan? Ilatnya sampean normal sehingga sampean bisa menyimpulkan bahwa gula itu rasanya manis, garam itu rasanya asin. Apa itu namanya? Yang pahit itu apa namanya? Mauni itu rasanya pahit. Coba kalau orang nggak punya lidah atau lidahnya ini nggak normal, makan apa saja itu rasanya sama, ya nggak ada bedanya. Soalnya apa? Penginderaan rasanya itu ada yang bermasalah. Jadi nggak percaya orang seperti itu. Kamu percaya nggak kalau gula itu rasanya manis? Nggak percaya. Loh, kamu kok nggak percaya? Iya, karena sudah saya rasakan sendiri, ternyata tidak saya rasakan itu rasa manis itu. Bahkan rasa manis sendiri itu bagaimana dia nggak bisa cerita. Rasanya legi ku piye sih? Sampe ini sedang ceritakno. Legi ku ngene, rasane ku wis pokoke enak, wis pokoke legi ku enak, kebalikan dari pahit, kebalikan dari asin. Ya, repot, nggak bisa dijelaskan. Nah, maka hal-hal yang bersifat bisa dilihat, maka Allah pun juga maha melihat. Segala sesuatu tidak ada yang terlepas dari penglihatannya Allah. Sampai nundi wae, kapan wae, nglakoni opo wae, Allah pasti akan tahu. Allah pasti akan melihat. Ya, orang mengira bahwasanya ini saya mencuri, mumpung tidak dilihat sama orang. Nah, iya, orang nggak bisa lihat kamu, tapi Allah selalu melihat kamu. Dulu itu ada cerita begini, ada seorang kiai, ya, seorang kiai memerintahkan kepada 3 muridnya untuk menyembelih seekor ayam. Ini 3 anak ini dikasih ayam satu-satu, disuruh apa? Nyembeli, ya. Nah, kiainya pesan begini, anak-anakku, murid-muridku, ini ayam tolong kamu sembeli ya. Tapi pesan saya satu, tolong ketika kamu menyembeli, jangan sampai ada yang lihat. Jangan sampai ada yang lihat. Akhirnya mereka ya cari tempat yang paling tersembunyi, ya, cari tempat yang nggak ada orang yang lihat, bahkan nggak ada semut pun yang ngelihat, ya, gak ono kewan. Dia memastikan karena ini pesan dari gurunya, nggak berani membantah, ya. Jadi sembelih hewan ini, tapi dengan catatan jangan ada yang melihat. Nah, akhirnya disembelihlah ini. Santri yang pertama cari tempat yang sangat sepi di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada hewan satupun, nggak ada orang yang lewat di situ satupun. Yang satunya lagi cari tempat di sebelah batu besar, ya, di sela-sela batu, biar apa? Tidak terlihat sama orang, tidak dilihat sama siapapun. Nah, kemudian yang ketiga ini
Dia diam aja yang tiga ini, domblong ae. Digowo morak marik ngalor ngidul, orang nang dibeleh-beleh. Gak nang sembelih-sembelih. Yang dua sudah sudah menyembelih ini hewan. Hewan sudah disembelih dan dikasihkan kepada kiainya, kepada gurunya. Nah, ini yang satu ini datang tapi keadaan ayamnya masih hidup. Nah, kemudian ditanya sama kiainya, nak Zaid, kenapa kamu ini masih hidup ini? Ini punya teman kamu yang dua ini sudah sembelih. Punya kamu kok masih kamu belum sembelih ini? Kenapa? Nah, lalu kemudian dia bilang begini, maaf Yai, saya itu nggak mampu Yai, nggak bisa saya itu nyembelih ini ayam. Kenapa? Ya karena tadi panjenengan pesan jangan sampai ada yang lihat. Ya, saya cari tempat sana kemari ya percuma. Karena apa? Saya sendiri ya melihat ini hewan ini saya sembelih. Lah saya ini juga melihat. Saya ini manusia juga melihat ini. Di samping saya juga melihat, Allah pun juga melihat. Jadi bagaimana saya nyembelihnya Yai? Akhirnya wah pinter kamu berarti, cerdas kamu. Malah yang bener yang ini anak ini. Karena nggak mungkin orang itu nyembelih nggak ada yang lihat, nggak mungkin. Pasti Allah juga melihat, ya. Atau dirinya sendiri juga melihat. Maksudnya nyembelih karo merem ini, orang kena dasi malah kena buntute. Nah itu berarti Allah segala sesuatu itu pasti melihat. Ayo, fallahu yubsiru min ghairi ainin wala hadaqatin. Tetapi kalian harus tahu, melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Kalau manusia melihat itu kalau dengan perantara atau dengan alat berupa mata. Tapi kalau Allah tidak perlu perantara mata, tidak perlu alat apapun untuk bisa melihat. Kenapa? Nah, ini buktinya. Dalilnya ini secara akal ya. Bahwasanya kalau kemudian Allah dikatakan tidak bisa melihat, itu artinya menisbatkan sifat buta terhadap Allah. Masa Allah kok buta? Tidak bisa melihat ciptaannya. Mosok sutradara kok ora iso ndelok alur cerita filmnya. Ngerti sutradara ta? Yang membuat film, yang mendesain cerita, ya mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira sutradara itu merem terus ngene opo? Mengamati tempatnya, mengamati tokoh-tokohnya, ya sampai selesai dari persyutingan. Nah, Allah nggak mungkin kok terus buta, ya. Allah tidak bisa melihat, tidak mungkin. Jadi pasti Allah akan melihat kita semua. Nah itu, jadi buktinya adalah secara hukum akal. Jadi kalau misalkan Allah dikatakan buta, maka berarti menisbatkan sifat kurang, sifat cacat, sifat celah kepada Allah. Nah kalau sudah cacat seperti itu, berarti tidak ada bedanya dengan makhluknya, tidak ada bedanya dengan ciptaannya. Kita ini bisa melihat, ya bisa melihat semua ya. Tapi ada sebagian saudara kita yang tidak bisa melihat, lahir dalam keadaan yang buta, atau tidak sempurna penglihatannya, atau kita sendiri melihatnya ini hanya terbatas. Sampean nyawang kiwa tengen di sampean ini kuat jangkauannya itu sampai berapa meter? Sampean dalam radius 1 km kira-kira masih bisa melihat tak? Saya dulu pernah ketika MTS ya, penelitian apa istilahnya, studi tour di Surabaya di Angkatan Laut. Di sana kita ketemu dengan alat-alat unik, termasuk apa ini? Teropong ya, keker itu apa sih? Yo keker itu. Ketika saya melihat lautan, ya, ketika saya melihat lautan, tidak ada apa-apa di sana, biru, lautan yang luas. Tetapi begitu saya melihat dengan melalui keker, ternyata terlihat banyak kapal-kapal di sana, kecil-kecil gitu. Saking canggihnya ini keker sehingga bisa terlihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata biasa, mata telanjang. Nah ini. Nah kalau manusia saja bisa melihat seperti itu, apalagi yang menciptakan manusia. Kalian tahu burung elang? Tahu ngerti burung elang nggak? Ini gak harus didelok di YouTube. Ya, burung elang itu radius berapa mil itu berarti 70 sekian kilometer, itu bisa melihat mangsanya. Jadi tempat sing waduh iku iso ndelek ancang-ancang. Iki lho mangsaku.
Ya, di sana ada seekor hewan yang akan aku terkam dan untuk dimakan. Elang itu seperti itu. Punya keistimewaan jangkauan penglihatannya itu sangat jauh. Itu memang didesain seperti itu oleh Allah. Tahu kalian seekor anjing? Anjing itu punya pengindera ciuman yang sangat hebat. Jadi dia itu bisa mendeteksi, ya. Kalau polisi itu ya biasanya memanfaatkan anjing untuk apa? Untuk mendeteksi narkoba. Jadi narkoba yang disembunyikan oleh para bandar-bandar narkoba itu bisa dideteksi oleh seekor anjing. Kalau manusia nggak bisa, nggak mampu. Ya, anjing ini akan mengejar itu pelakunya itu. Bahkan ketika dipendem, jero lemah, dipendem berapa sentimeter, itu anjing itu bisa mencium. Ya, di sini loh ada narkoba yang disembunyikan di dalam tanah. Nah, itu canggihnya dia itu. Nah, maka Allah dengan sifat kesempurnaannya dalam melihat segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an dinyatakan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Jadi penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Ya. Aduh.